Sementara itu, malam yang panjang berlalu. Suasana sudah terang benderang. Aku memandang ke sekeliling. Tidak kutemukan di mana letak matahari berada. Bahkan ketika malam datang, tidak ada sinar rembulan sedikit pun, sehingga membuat tempat ini gelap gulita. Di mana bangunan besar yang kulihat kemarin? Bukannya jelas-jelas di sana bangunan tinggi itu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku tidak melihat ada bangunan di sana. Hilang sudah harapanku sekarang. Aku harus mencari jalan lagi agar menemukan Mas Rey. Hanya karena rasa lelah dan sakit pada kakiku membuat semua menjadi sia-sia. Setiap usaha tidak akan ada kata sia-sia. Suara siapa itu? Aku menoleh ke arah kanan dan kiri, namun tidak ada seorang pun di sana. Jangan menyerah. Sudah panjang perjalanan yang telah kamu tempuh. Lagi-lagi, suara itu terdengar sangat jelas di telingaku. Dari mana suara itu berasal? Siapa di sana? Teriakku. Akulah pohon yang baru saja kamu singgahi. Spontan aku langsung menjauh dari pohon besar. Kuturunkan kedua kakiku dari akar pohon yang timbul membentang luas di atas tanah. Pohon bisa berbicara? Aku terus melangkah mundur, menjauh dari pohon besar, lalu memandang dari akar hingga ke atas. Jangan takut wahai manusia. Siapa kamu? Ucapku terbata-bata. Aku adalah satu-satunya pohon terbesar yang bisa hidup di tanah gersang selama beratus-ratus abad. Memang di tempat seluas ini, aku hanya melihat satu pohon yang bisa hidup di tanah kering dan gersang karena panas dari uap asap di belakang. Aku terdiam, tanpa mengalihkan pandangan dari pohon besar itu. Aku tahu tujuanmu kemari. Pohon itu menggerakkan daun-daun. Apa yang hendak kau tanyakan padaku? Aku akan menolongmu. Ucapnya lagi. Sepertinya sang pohon tidak berniat jahat. Aku memang membutuhkan petunjuk. Mungkin sang penciptalah yang mengirimkan perantara petunjuk melalui pohon besar ini. Jika boleh aku bertanya, kemana bangunan besar di sana? Bangunan itu tidak ada, karena bangunan itu adalah tipu daya bangsa jin. Itu hanyalah bayangan yang terlihat nyata, bertujuan untuk menarikmu berjalan ke sana hingga akhirnya kau akan terjatuh ke dalam jurang kematian. Astagfirullah, ternyata bukan hanya rintangan, tetapi banyak sekali jebakan. Maaf, akulah yang menambah rasa sakit di kakimu, agar tidak melanjutkan perjalanan ke sana. Pohon itu menolongku, dan setelahnya aku biarkan kau melepas lelah di sini. Aku yang membuatmu tertidur pulas. Ucapnya kembali. Mengapa kamu menolongku? Karena doa-doa di setiap langkahmu. Bukankah kau berdoa meminta keselamatan pada Tuhanmu? Dia mengabulkan doa itu melalui perantara tanpa kamu sadari. Berhati-hatilah, mereka sudah mengetahui kedatanganmu. Mereka? Apakah makhluk yang sedang menyiksa Mas Rey? Mereka sudah tahu kedatanganku. Mereka adalah makhluk yang akan kamu hadapi. Sewaktu kamu sedang tertidur, mereka mencarimu. Karena keajaiban doamu, Tuhan tidak membiarkan mereka melihatmu di sini. Ternyata kedatanganku sudah diketahui oleh mereka. Bagaikan 1 lawan 1000. Tapi aku tetap yakin, kekuatan Tuhan lebih kuat dari mereka. Tidak perlu takut. Manusia lebih mulia dari semua ciptaannya. Insya Allah aku bisa. Aku bisa melewatinya dan pulang dengan selamat. Lalu harus kemana? Kakiku melangkah pergi. Bukan hanya arah. Aku akan mengantarmu ke tempat tujuan. Kunci jalan menuju ke sana ada pada batangku. Masuklah, duduklah di sini. Pejamkan matamu dan bersiaplah sekarang juga. Perintah si pohon besar itu. Bismillah, aku sudah siap. Aku duduk di batang pohon dan kupejamkan mata perlahan. Perjalanan dari batang pohon tidak membutuhkan waktu lama seperti sebelumnya. Aku tidak merasa takut. Batang pohon membawaku dengan halus, sampai aku tidak merasakan goncangan sedikit pun. Sekarang aku sudah sampai di tempat yang pernah aku datangi lewat mimpi. Tempat di mana Mas Rey dicambuk dan digantung. Posisiku sekarang ada di tempat berkumpulnya makhluk jahat, seperti di mimpiku. Dunia mimpi yang menjadi nyata. Disinilah tempat di mana aku ketakutan.
Lalu aku terbangun. Tapi kali ini, tidak mungkin aku terbangun dari tidur saat ketakutan itu melandaku. Ya Tuhanku, berilah keajaiban-Mu. Bangunan yang sudah tua, namun masih berdiri sangat kokoh. Tempatnya yang sangat kumuh dan kotor. Hawa panas karena kobaran api di lingkaran besar. Sebuah batu yang besar tempat persembunyianku masih ada di sana. Di mana Mas Re? Kenapa aku tidak melihatnya di sini? Di mana makhluk jahat itu? Kenapa semuanya tidak ada di sini? Sejak sampai aku tidak menjumpai satupun dari mereka. Tempat ini sepi dan hening. Hanya ada suara percikan api dari lingkaran tersebut. Aku berjalan melangkah mendekati tempat terikatnya Mas Re. Dia tidak ada di sana. Hanya kobaran api yang masih menyala. Kemana kamu Mas Re? Apa kamu telah bebas? Mengapa jika kamu sudah bebas, kamu tidak menemuiku? Ucapku lirih. Apakah Mas Re masuk ke dalam lingkaran itu? Apakah Mas Re sudah? Ku hentikan perkataanku. Semoga apa yang aku pikirkan tidaklah benar. Mas Re pasti selamat. Dia masih hidup. Aku sampai ke tempat ini demi kamu, Mas. Aku belum terlambat. Aku harus mencarinya sekarang. Kulangkahkan kakiku mencari Mas Re, berjalan terus sembari berdoa supaya diberikan petunjuk. Sebenarnya aku takut ada di sini. Hilangkanlah rasa takutku ini ya Tuhan. Sampailah aku ke dalam ruangan dengan banyak arah, antara kiri, kanan, dan lurus. Sepertinya di dalam tempatnya sangat luas. Ini 3 jalan untuk bisa masuk ke dalam. Arah mana yang akan aku masuki terlebih dulu? Di mana kamu Mas Re? Aku mencarimu. Tiba-tiba selendang yang masih kubawa terjatuh. Bagaimana mungkin bisa terjatuh? Selendang kubiarkan terpasang di leherku. Logikanya saja ketika selendang kain jatuh pasti akan menumpuk, tidak beraturan. Tapi selendang ini tiba-tiba terjatuh dengan posisi tegak lurus. Apakah artinya aku harus berjalan lurus ke depan? Ku ambil selendang itu kembali dan berjalan lurus ke depan. Bismillah. Semoga ini adalah jalan yang benar. Banyak sekali ruangan ini. Tempat ini sempit dan gelap. Aku mengandalkan dinding di sisi kanan dan kiri agar bisa tetap berjalan lurus ke depan. Benar saja, terdengar banyak sekali suara sorak-sorai dari ujung ruangan. Aku mendengar mereka sedang tertawa. Ruangan ini sangat luas. Mungkin lebih luas dari 10 kali lipat lapangan bola. Aku terus berjalan mengikuti suara yang semakin jelas terdengar. Ada 2 arah antara kanan dan kiri. Suara itu berasal dari pintu kanan. Aku harus cepat. Ada apa sebenarnya di sana? Aku ingin bertemu dengan Mas Re. Bagaimana keadaannya sekarang? Baru saja aku coba melangkah ke ruangan. Aku sudah terpental jauh. Aku terjatuh, tersungkur, dan badanku terbentur dinding. Kenapa aku bisa terpental? Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam? Tak bosan ku panjatkan doa kepada Sang Pencipta segalanya. Semoga Allah izinkan aku untuk masuk ke dalam dengan lindungannya. Allahu Akbar. 1 kali gagal. Untuk yang kedua kali ku coba kembali dengan perasaan was-was. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Aku berhasil. Aku masuk ke dalam ruangan dengan sangat berhati-hati. Namun apa yang aku lihat di sana? Di dalam ruangan, aku melihat ada banyak sekali makhluk yang sama seperti di mimpiku. Mereka sedang berkumpul. Bukan hanya beberapa, tapi ada ribuan makhluk. Karena riuhnya di ruangan, mereka tidak menyadari kedatanganku. Ush, banyak sekali cicak yang hinggap di dinding. Aku mencoba mengusirnya, karena semua cicak berusaha mendekatiku. Cicak yang kulihat di sini tidak sama dengan cicak pada umumnya. Warnanya hitam legam, matanya hijau, dan tubuhnya lebih kecil dari cicak yang lainnya. Dari mana cicak itu datang? Bukankah dari awal masuk tidak ada seekor cicak pun yang kujumpai? Semua cicak serentak bersuara keras. Sepertinya mereka ingin memberitahu makhluk yang sedang berkumpul bahwa aku ada di sini. Cicak itu terus bersuara tanpa henti. Aku harus tahu ada apa di sana. 4 langkah dari posisi semula, berniat melihat ada apa di sana.
Namun tiba-tiba langkahku terhenti ketika salah satu dari mereka berkata lantang kepada yang lainnya, "Semua diam, sepertinya tercium bau manusia di sini." Apa boleh buat aku tidak bisa meneruskan langkah? Di sana tidak ada Mas Re. Aku harus cepat lari karena mereka sudah tahu kedatanganku di ruangan ini. Tujuanku adalah Mas Re. Kuhentikan langkah sejenak. Aku menoleh ke belakang. Sepertinya mereka hanya curiga, tapi tidak mengejarku. Syukurlah. Sementara itu aku masuk ke jalan yang tadi kulewati, di mana ruangan sempit dan gelap. Dengan jalan seperti ini, apa mereka bisa melewatinya? Sedangkan badan mereka besar-besar. Ataukah ada jalan lain yang terhubung dari jalan ini? Apa itu yang membuat mereka tidak mengejarku? Akhirnya aku sampai ke tempat semula. Aku kembali ke ruangan yang sangat luas, di mana ada jalan di sisi kiri dan kanan. Mungkin aku harus memilih jalan kanan. Semoga ini memang jalan yang benar. Aku masuk dengan berhati-hati, sunyi dan hening. Di ruangan ini langkah kaki terdengar jelas. Suara gema yang dihasilkan bangunan ini sangat kuat. Jika aku berteriak, mungkin saja seluruh ruangan akan bisa mendengarnya. Di sini tidak ada apa-apa. Mas Re tidak mungkin ada di sini. Astagfirullah, astagfirullah. Tiba-tiba penerangan mati total. Gelap gulita. Ada apa ini? Aku merogoh saku gamis. Di dalam mukena yang masih aku pakai. Namun ketika aku keluarkan Al-Quran kecil pemberian Nenek Thohir, tempat ini terang kembali. Apa yang aku lihat di ruangan ini? Semua makhluk sudah memenuhi ruangan. Ribuan makhluk menatap tajam dengan bola matanya yang besar. Matanya merah menyala. Wajahnya menakutkan. Tidak ada tawa seperti yang aku dengar di saat mereka berkumpul. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku harus terlihat tenang meskipun keringat dingin sudah membanjiri seluruh badan. Jantungku berdebar sangat kencang. Nafasku kian tidak beraturan. "Hei manusia," serunya. Salah satu dari mereka menyeru. Suaranya menggelegar. "Hebat sekali ternyata. Kau bisa sampai kemari dengan selamat." Aku terdiam. Kulihat mereka masih terus memandangku tajam. Kumundurkan 2 langkah kakiku ke belakang. "Berani sekali kau ke tempat ini seorang diri?" Makhluk itu melantangkan suaranya. "Aku tidak sendiri. Aku bersama Tuhanku. Dia selalu ada di setiap langkahku. Tuhanmu hanya mengantarkan nyawamu pada kami. Kau bisa selamat sampai kemari, tapi jangan harap kau selamat setelah pertemuan ini." Mereka menertawakanku. Terlihat gigi panjang dan gigi taringnya yang hitam. "Lalu apa tujuanmu, ah?" Aku diam tanpa kata. "Dasar bodoh. Semua manusia itu bodoh dalam mempercayai bangsa kami," ucapnya. "Tidak semua orang mempercayaimu." Jawabku berusaha tenang menutupi rasa takutku. "Hampir semua manusia mempercayaiku. Mereka berani menyekutukan Tuhannya demi bangsaku, bukan?" Suara kerasnya membuat telingaku sakit. Kecantikan, kesuksesan, kekayaan, dan balas dendam. Mereka meminta bantuan kepada bangsaku. Manusia itu bodoh. Mereka tidak menyadari bahwa sedang kami permainkan dengan tipu daya kami. Kami berikan semuanya di awal, kesenangan dan kepuasan, lalu akan kami ambil kesenangan itu kembali dengan nyawa. Mereka tertawa, namun kembali seperti semula. Wajahnya berubah menyeramkan dan menakutkan. Mereka menatapku dengan mata kebencian. "Kau tahu, aku yang membuat manusia lupa akan janjinya. Aku yang membujuk manusia melakukan kesalahan ritual. Aku yang membuat manusia salah menjawab. Tujuannya hanya satu, agar aku bisa leluasa mencabut nyawanya kapan saja, sebelum mereka kembali ke jalan yang benar. Aku akan jadikan mereka semua budak kami. Dari kodratnya manusia yang lebih tinggi, akan kurubah menjadi rendah, serendah-rendahnya. Karena mereka sendiri yang mau menjadi budak bangsa kami. Aku akan membuat mereka ikut dengan kami di neraka jahanam kelak." Mereka memberikan banyak kesenangan. Lalu mereka hasut manusia dengan berbagai cara. Sangat licik. Astagfirullah. "Mengapa kau begitu kejam?" "Karena itu adalah tugasku.
Ini adalah sumpah bangsa kami untuk menyesatkan manusia. Dahulu kala iblis hidup di surga. Ia makhluk yang taat kepada Allah. Namun Allah ciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam di surga. Penciptaan Nabi Adam oleh Allah membuat iblis tidak senang. Apalagi ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada ciptaannya. Bertambahlah ketidaksukaan iblis kepada Nabi Adam. Iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menganggap dirinya lebih baik dan kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Adam karena dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam hanya diciptakan dari segumpal tanah. Pernyataan iblis itu membuat Allah sangat murka. Kemudian Allah keluarkan iblis dari surga karena kesombongannya. Sejak itulah iblis menyimpan kebencian dan dendam kepada Nabi Adam beserta keturunan-keturunannya, yaitu kita, semua umat manusia. Namun iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Adam dan seluruh manusia keturunan Nabi Adam ketika ia keluar dari surga, dan Allah pun mengabulkan permintaan iblis. Karena bagaimanapun, iblis pernah menjadi makhluk yang taat. Sehingga bagi mereka, manusia yang tergoda dengan tipu daya iblis, mereka akan kekal di neraka bersama. Allah berikan waktu untuk menggoda umat manusia sampai hari kiamat. Saat itulah iblis menggoda Nabi Adam agar memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah di surga dengan berbagai macam cara, hingga Nabi Adam terbujuk rayuan iblis dan dikeluarkan Nabi Adam serta istrinya Siti Hawa ke bumi yang kosong. Dari sinilah awal mula manusia terlahir di bumi dan awal mula sumpah dendam iblis kepada keturunan Nabi Adam. "Kenapa kau diam?" teriaknya. "Kau sudah masuk juga ke tipuan kami. Apakah belum sadar juga?" Aku diam mencerna kata-katanya. "Iya, itu masa lalu. Memang aku telah masuk ke tipuan bangsamu, namun dia bukanlah makhluk kejam sepertimu. Karena aku tahu asap hitam di masa lalu itu adalah Masre. Ini adalah sebuah kekhilafanku dan kekhilafannya. Aku tidak berniat bersekutu dengannya. Ini semua ketidaksengajaan dan memang aku sempat terjerumus. Tetapi setelahnya aku menyesal dan bertaubat. Begitupun sosok asap yang sekarang ku kenal sebagai Masre. Dia berusaha menjadi manusia yang taat pada Allah Ta'ala." Sampai di sini belum paham juga? Dasar manusia bodoh! Kau tidak sadar bahwa kami sedang menipumu? Kau sudah berada dalam tipuan halus kami. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Aku juga telah tertipu. Mereka menipuku. Aku bertanya pada diri sendiri. Semuanya masih memandangiku dengan sorot mata tajam. Sementara itu asap berputar di atas ribuan makhluk itu. Entah dari mana asap itu berasal. Yang aku lihat, asap itu tiba-tiba sudah ada, tepat di atas ribuan makhluk menakutkan. Asap itu turun ke bawah. Posisinya sama sejajar dengan yang lain. Semuanya tertawa. Mereka gembira karena kedatangan asap tersebut. Hal yang paling mengejutkan, sekejap asap itu berubah menjadi seseorang manusia. Dia menampakkan wujudnya. Mengapa asap itu menjelma menjadi seorang manusia? Mengapa tidak menjelma menjadi makhluk berbadan hitam, tinggi dan besar seperti yang lain? Dia adalah seorang laki-laki. Dia memakai baju polos serba hitam, kemudian memakai jubah yang menutupi kepalanya. Siapa dia? Kenapa dia tidak menoleh sama sekali? Apakah itu Masre? Tidak, ini tidak mungkin. Jika itu Masre, dia pasti akan menemuiku, bukan malah berkumpul dengan mereka yang telah menyiksanya selama ini. Tiba-tiba sosok berjubah hitam itu membalikkan badan dan membuka penutup kepalanya ke arahku. Siapa yang aku lihat? Ternyata Masre. Itu Masre. Aku tidak salah lihat. Itu memang Masre. Kenapa Masre tidak menemuiku dan membelaku? Padahal aku di sini sedang berjuang untuknya. Kenapa Masre malah bergabung dengan mereka? Ada apa ini sebenarnya? Apa Masre lupa dengan janjinya? Masre menatapku tajam sama seperti yang lain. Wajahnya kaku dan ia tersenyum perlahan. Aku masih memandanginya tanpa berkedip sekalipun. Ada rasa bahagia dan rasa takut ketika melihatnya. Aku bahagia bisa bertemu dengan Masre, tapi aku takut jika Masre hanya berdusta tentang perasaan dan niatnya. Lalu jika itu yang terjadi, bagaimana dengan nasibku? Akankah Masre setega itu? Wajah Masre yang sangat terlihat polos tiba-tiba menertawakanku. Semua makhluk itu juga ikut tertawa. Aku terpaku dan membisu, seakan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Masre tiba-tiba tertawa melihatku.
Setelah sosok asap menakutkan, aku mengenal Mas Re berubah menjadi sosok yang lembut, tegar, pantang menyerah, dan dia menyayangiku. Namun saat ini, Mas Re sangat berbeda. Tidak ada cinta lagi di matanya. Jangankan cinta, aku hanya menemukan amarah di wajah Mas Re. Dia tega menertawakanku yang sudah bercucuran keringat dingin karena rasa takut. Dia tega membiarkanku seorang diri tanpa dibela sedikit pun. Mas Re kejam. Sampai di sinikah harapan indah ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan? Lalu selama ini, ucapan bahwa Mas Re mencintaiku hanyalah dusta? Aku tidak menyangka semua akan seperti ini pada akhirnya. Apa ini juga sebuah tipuan halus mereka? Dan aku tertipu olehnya, seperti yang dikatakan makhluk itu padaku. Aku selama ini yakin dan mempercayainya. Sampai pada akhirnya aku mulai mencintai dan mengharapkan Mas Re. Bersusah payah aku melawan rasa takut. Berbagai macam cara aku berusaha agar bisa sampai ke tempat ini. Tetapi ini hasilnya mengecewakan. Ya Allah, apa benar aku tertipu? Bukan hanya jantung yang berdebar kencang, tapi kali ini hatiku juga sakit dan hancur. Isak tangis tersimpan dalam dadaku. Sakit sekali rasanya. Kuusap air mataku. Biarlah kekecewaan ini ada di dalam hati. Kepercayaanku sudah lenyap. Tidak ada sedikit pun rasa iba Mas Re. Dia masih saja tertawa bersama yang lain. Apa maksud semua ini? Tanyaku mengusap air mata masih mengalir. Aku tidak pernah mencintaimu. Memang benar, manusia tidak pantas dicintai. Manusia itu bodoh. Mereka hanya pantas dijadikan budak. Terutama kau, Ratih. Lantangnya. Aku tidak salah mendengar kata-kata itu terucap dari mulut Mas Re. Kenapa kamu sejahat ini? Apa tujuanmu, Mas? Tanyaku terbata-bata. Sulit sekali rasanya. Kau mau tahu alasanku? Aku menyimpan dendam padamu saat kau lari dan berusaha menjauh. Belum sempat ku cabut nyawamu setelah lahirnya anak keturunanku. Kau sudah pergi dari rumah lamamu dan memutus hubungan denganku. Lalu kenapa kau titipkan bayi perempuan itu padaku? Kenapa? Anggap saja itu perantaraku, agar aku bisa selalu menemuimu dan memantaumu kapanpun itu. Lalu siksaan yang diperlihatkan padaku, apa itu palsu? Ratih, mimpi itu adalah jebakan agar kau merasa iba, dan perlahan pasti kau akan terperangkap mencintaiku. Lalu cepat atau lambat kau akan kemari. Rajaku yang mengirim mimpi-mimpi itu di mimpimu. Hidupku penuh dengan drama, dan akulah pemain sekaligus korbannya. Ternyata Mas Re benar-benar mempermainkan perasaanku. Dia jahat dan kejam. Memang Mas Re berhati iblis seperti yang lainnya. Selama ini aku ditipu olehnya. Aku telah tertipu sudah sangat jauh. Lalu perjalanan panjang yang sudah aku tempuh bukan untuk menolong Mas Re, melainkan hanya menyerahkan nyawaku sendiri untuk mereka. Lalu apa kabar dengan nenek dan kakek Thohir? Apakah mereka juga menipuku? Karena mereka yang mengirimku ke masa lalu, masa di mana kehidupan Ibu Retno bisa kusaksikan dengan jelas. Lalu apa pohon besar itu juga menipuku? Aku ingin kembali. Aku ingin pulang. Perlahan Mas Re mendekat bersama makhluk di belakangnya. Mereka mengepungku. Kau tidak bisa lari sekarang. Sulit berpikir tenang sekarang. Orang yang selama ini berusaha membuat percaya, ternyata dia menginginkan nyawaku. Semua sudah berada di sekelilingku. Gigi taring dan kuku yang tajam. Mereka semakin dekat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku sudah sampai ke tempat ini. Aku ingin pulang. Aku rindu Hafiza dan Dani anakku. Aku rindu kedua orang tuaku. Mas Re tidak mempunyai sedikit pun rasa kasihan melihatku. Aku sudah tidak lagi mengharapkan dia. Hanya satu yang kuinginkan. Bebaskan aku. Biarkan aku keluar dari tempat ini dengan selamat dan kembali bersama keluargaku. Aduh, aku terjatuh, terpental, membentur dinding saat Mas Re menunjuk jarinya ke arahku. Ada dorongan hebat dari jari tangannya tanpa menyentuh. Niat membunuhku itu memang akan dia lakukan.
Mas Re tidak main-main dengan ucapannya untuk melukaiku. Bahkan dia tidak berpikir panjang ketika tiba-tiba menyerangku. Kulihat ke sekeliling. Makhluk itu juga menginginkan kebinasaanku. Aku seorang diri yang berada di tengah-tengah mereka. Bagaimana ini? Ya Allah, berikan aku pertolongan-Mu, batinku. Kedua kalinya Mas Re menunjuk jari tangannya ke arahku. Belum sempat aku bangkit dari serangan pertamanya. Sekarang aku harus merasakan sakitnya serangan kedua Mas Re. Aku adalah seperti daun yang tertiup angin. Dengan mudahnya aku terpontang-panting. Kejam, aku benci dia. Sekarang aku berada di sudut dinding terjauh. Badanku sulit sekali digerakkan, terbentur ke sana kemari. Sedangkan Mas Re terbahak-bahak menyaksikan kesakitanku ini. Mana Tuhanmu, Ratih? Sosok menyeramkan itu membuka suara. Dia menanyakan di mana Tuhanku. Tuhan yang kau bilang selalu menemani di setiap langkahmu itu. Sekarang di mana dia? Bahkan saat kau sudah tak berdaya begini, dia tak hadir menolongmu, ucapnya. Benar kan kataku? Tuhanmu hanya mengantar nyawamu pada kami di sini. Serentak mereka tertawa sangat keras. Ada dua pilihan untukmu. Mau langsung kubunuh atau kami siksa dulu? Tanya Mas Re. Sungguh aku tak percaya. Mengapa dia bisa setega ini? Bukannya merasa bersalah, dia malah memberikan sebuah pilihan antara langsung membunuh atau menyiksaku terlebih dahulu. Aku harus pulang. Kemudian aku bangkit dan berusaha berdiri tegak. Memar seluruh badan akibat benturan. Kuberanikan diri memandang Mas Re dan makhluk menyeramkan itu dengan seksama. Demi Allah, kalian yang ada di sini adalah musuh Allah, teriakku. Ya Allah, bantulah aku menghadapi musuhmu yang kejam ini, sambungku, seakan tidak ada ketakutan pada diriku. Berani sekali kau meninggikan suara. Memang lebih baik kau segera kubunuh. Sebuah anak panah kecil tanpa busur dilayangkan ke arahku. Sejauh ini Mas Re tidak ada niat menolongku. Dia membiarkan anak panah itu melayang. Aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Anak panah itu mengenai perutku. Anak panah kecil dan sudah berkarat, tetapi sangat tajam. Aku berusaha menghindar. Namun sayang makhluk itu lebih pintar memainkan anak panahnya agar tepat mengenai perutku. Tapi mengapa aku tidak merasakan sakit sedikit pun? Mengapa aku tidak merasakan apa-apa ketika anak panah itu sangat jelas menancap di bagian perutku? Satu lembar daun yang menempel di dalam mukena, tepat di bagian perut. Ternyata anak panah itu menancap di selembar daun yang saat ini masih berada di dalam mukena. Sulit dipercaya. Anak panah tajam ini tidak mampu menembus perut dan hanya menancap di selembar daun yang tipis. Aku mengenal daun ini. Ya, aku ingat. Ini adalah daun si pohon besar, pohon yang menolongku. Lalu diam-diam pohon itu membekaliku dengan selembar daun tanpa kusadari. Pertanda apa ini? Jika pohon itu menipuku, kenapa dia selalu menolongku? Lalu bagaimana dengan nenek dan kakek Thohir? Apakah sebenarnya mereka juga tidak menipuku? Mas Re dan semuanya terdiam. Saat ini anak panah itu berada dalam genggaman tanganku. Punya ilmu apa manusia ini? Sampai-sampai panah yang aku tancapkan tepat pada sasaran tidak mampu melukai dan menembus perutnya. Makhluk itu terlihat sangat marah. Tangannya mengepal. Dan masih ada satu anak panah di tangan kanannya. Bersiap-siaplah. Kali ini anak panahku akan menancap tembus di kepalamu. Suaranya begitu lantang. Aku harus membalasnya. Aku akan menancapkan anak panah ini kepada dia yang sudah berusaha melukaiku. Baiklah. Aku dekatkan anak panah ke depan dan aku ayunkan sembari kubacakan ayat kursi. Allahu Akbar. Tepat pada sasaran. Sebelum makhluk itu menancapkan kedua kalinya ke arahku, aku sudah lebih dulu melemparnya. Aku percaya dengan apa yang telah aku lakukan. Aku tidak pernah bermain dengan anak panah, tapi aku bisa menancapkan tepat pada sasaran panah itu, masuk ke dalam dada makhluk itu, seperti senjata makan tuan sekarang. Makhluk itu terjatuh dari berdiri tegaknya. Semua memandangku dengan kemarahan, terutama Mas Re. Dia sangat marah melihat
Salah satu dari mereka terjatuh dan terluka karena aku. Panas, panas, keluarkan anak panah ini dari dalam jantungku. Panas, tolong keluarkan dari dalam dadaku. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah novel misteri Jelmaan Suamiku yang ditulis oleh Kak Nurwati Ningsih. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah sejauh ini menyimak di sini di Tony FS. Saya pamit, wassalamualaikum.